Dalam forum seperti ini saya selalu bertanya, apa yang membuat kita masih meluangkan waktu untuk berkumpul seperti ini? Padahal kita punya kesibukan yang berbeda-beda. Katakanlah seperti Uda Coneng ini, beliau politisi, anggota DPRD, wakil ketua. Pasti momen-momen seperti ini menjadi momen yang sangat berharga. Hari keluarga, hari konstituen. Begitu juga dengan Anda Bapak Indra, beliau tokoh provinsi. Pasti waktu-waktu minggu itu waktu yang sangat berharga, quality time. Jadi tetapi selalu ketika ada ruang untuk berdiskusi, selalu kita ada ruang untuk berkumpul, kita hampir tidak pernah berpikir bahwa kepentingan pribadi itu jauh lebih punya nilai dibanding berinteraksi secara sosiologis. Lama-lama kemudian saya berkesimpulan bahwa sebenarnya kita ini sedang mencari cara untuk merumuskan bagaimana berkontribusi dengan tepat kepada bangsa. Nah, yang berubah apa? Yang berubah kemudian lu masyarakat mau mengadu kemana? Maka muncullah gilda-gilda. Gilda-gilda itu kalau istilah kita sekarang itu kelompok-kelompok kajian. Muncullah diskusi-diskusi, muncullah pertemuan-pertemuan publik, muncullah lembaga-lembaga, organisasi-organisasi seperti yang kita sedang lantik ini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengisi demokrasi, sebenarnya cara yang kita lakukan sekarang ini sedang dalam proses itu. Bahwa bagaimana kemudian organisasi pemuda, organisasi masyarakat berkontribusi dengan cara membangun kajian, membangun pendapat umum, lalu mempengaruhi kebijakan. Kenapa? Karena dalam banyak kasus parlemen terlihat seperti pengawal eksekutif. Karena mereka sering ketemu dan itu normal. Artinya wajah demokrasi kita berubah dan kita harus terima itu sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Lalu setelah terbentuk kelompok penekan di luar 3 pembagian kekuasaan tadi itu, kata kemudian disebut sebagai, kan sering disebut orang representasinya media massa. Yang media itu cuma alat untuk menyuarakan. Lalu berubah lagi. Yang terjadi sekarang adalah ketika globalisasi semakin menemukan bentuk seperti sekarang ini, maka kemudian pemilik modal mulai membeli semua, termasuk yang berwajah populis. Saya mohon maaf kepada Ricky yang dari media, bahkan media pun sudah berwajah komersial. Karena tidak mungkin menghidupkan media yang begitu besar tanpa kemudian berpikir tentang profit. Itu konsekuensi yang biasa saja. Saya kemarin melewati sebuah proses agak penting tentang politik ini, lalu kemudian saya menemukan sebuah fakta, di mana pengusaha besar itu yang duitnya sudah tidak bisa kita hitung dengan tangan, itu mulai melakukan riset sendiri, dan riset itu riset politik. Mereka melakukan riset politik lalu terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Dia punya hitungan sendiri, katakanlah untuk menang di Kabupaten Solok ini butuh dana 55 miliar. Main mereka. Ini fakta, karena saya pernah ketemu dengan salah satu katakanlah makalarnya. Nah, kalau mungkin kita Coneng tahu persis, semua partai politik, semua calon-calon kepala daerah yang sedang mengusahakan rekomendasi kemarin itu di putaran terakhir sekitar 1 atau 2 minggu sebelum pendaftaran, itu semua bohir itu artinya juru bayar, itu berdatangan di Jakarta. Jadi transaksi itu bukan lagi antara kandidat dengan partai politik. Yang terjadi itu adalah antara pengusaha dengan partai A, antara pengusaha B dengan partai B, dan kandidat cuma menunggu aja. Apa artinya? Artinya kapital itu, oligarki itu mulai terjun ke ranah politik praktis. Jadi sangat naif kalau kemudian kita menganggap bahwa politik itu biasa-biasa saja, bersih-bersih saja, kalau kemudian kita gagal membaca panggung belakangnya. Kalau panggung belakangnya luar biasa ribet, luar biasa
gelapnya. Ini yang saya katakan tadi bahwa demokrasi itu sekali lagi berubah. Bahkan yang dulu oleh masyarakat awal-awal masyarakat modern menganggap sebagai pilar demokrasi keempat, media, maka sekarang media juga dimiliki oleh pemerintah. Media juga sudah dimiliki oleh pemerintah. Kalau kemudian wajahnya seperti ini, maka analisis sosial yang paling masuk akal yang bisa kita pakai untuk membaca zaman itu adalah Marxisme. Bahwa sebenarnya negara adalah perpanjangan tangan dari kelas yang berkuasa. Dan pertarungan panjang di dunia itu adalah pertarungan antara dua kelas. Kelas pemilik modal dan kelas yang kita sebut kalau biasa itu kelas buruh, atau mungkin wajah religius berubah kelas petani, atau kelas yang termarginalkan. Dengan kondisi yang berubah ini, pertanyaan kita adalah lalu kita pada posisi di mana? Tempat kita di mana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, inilah makanya kemudian saya lebih cenderung mengajak kita itu untuk mendiskusikan 3 model untuk mengaktualisasikan peran strategis kita itu terkait dengan misi demokrasi. Pertama, kita bisa dengan gerakan social movement. Kita bisa berkontribusi dengan cara melakukan gerakan sosial. Gerakan sosial ini sangat terlihat masif di tahun-tahun 70-an. Kalau itu membaca buku Malcolm Frankfurt, itu adalah gagasan tentang New Left yang berkembang di Amerika. Jadi gerakan sosial ini penting. Kenapa? Karena masyarakat hampir tidak punya kemampuan untuk menganalisis kondisi dia sendiri. Saya contohkan begini, kita bicara tentang kemiskinan. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, maka tidak mungkin kemudian kita hanya sekedar menyalahkan bahwa penyebab kemiskinan adalah masyarakat itu sendiri. Harus ada analisis yang lebih ilmiah, lebih masuk akal, dan lebih kompleks untuk melihat kemiskinan. Nah, analisis yang paling mungkin itu adalah analisis struktural. Misalnya, kenapa orang bisa miskin? Karena dia bodoh. Artinya itu faktor di luar dirinya. Kenapa di luar dirinya? Dia tidak punya akses pada pendidikan. Kenapa orang miskin? Dia tidak memiliki informasi yang up to date. Kenapa? Karena dia tidak punya paket, dia tidak mengerti bagaimana cara membuka internet. Kenapa orang miskin? Dia tidak bisa melakukan bisnis apapun karena dia tidak punya modal. Dia tidak punya akses pada uang. Artinya kalau kita bicara tentang diksi miskin atau kemiskinan, maka itu sebenarnya problem struktural. Nah, perubahan sosial hanya bisa dikejar dengan melakukan perubahan struktur. Gerakan sosial itu adalah gerakan dalam bentuk melakukan perubahan struktur masyarakat. Banyak sekali organisasi masyarakat yang melakukan itu. Katakan seperti adanya BMT, itu adalah gerakan serius untuk melakukan perubahan itu. Bahkan kalau kita berkaca pada Bangladesh, ada bank orang miskin dibikin khusus untuk menuntaskan kemiskinan. Jadi gerakan sosial adalah pilihan, salah satu pilihan yang bisa kita ambil sebagai organisasi pemuda. Itu satu. Kemudian yang kedua, gerakan politik. Saya setuju bahwa politik itu bukan barang haram yang tidak boleh kita sentuh sama sekali. Gerakan politik itu tidak berarti kemudian kita mengkampanyekan seseorang untuk jadi kepala daerah atau mengkampanyekan seseorang sebagai wali negara. Gerakan politik itu adalah gerakan yang berusaha mengubah kebijakan politik. Kalau teman-teman muda-muda yang bisa melakukan analisis terhadap politik anggaran APBD misalnya, maka itu bisa diperjuangkan untuk melakukan perubahan. Seperti tadi yang saya cerita, ketika Aqua ada di sini, tidak ada orang yang melakukan protes sama sekali. Tidak ada orang yang melakukan diskusi ke DPRD. Apakah sudah ada kajian seberapa besar debit air yang diambil, yang dikonsumsi per hari oleh perusahaan itu? Kemudian seberapa besar pengaruhnya pada air konsumsi masyarakat di sekitar, baik untuk minum maupun untuk pemakaian sehari-hari.
nggak tahu sekarang. Kalau 2 bulan, 3 bulan lalu saya masih sering dengar di Cupak itu sering ayahnya mati. Padahal sangat dekat dengan kayu laut. Nah, perjuangan terhadap situasi seperti itu bisa disebut perjuangan politik. Saya kira peran itu kalau tidak dilakukan oleh organisasi pemuda, maka peran itu tidak ada yang mengambil. Peran yang ketiga itu gerakan kultural. Ini menurut saya akan menjadi kajian yang sangat menarik terkait dengan gerakan kultural. Kita sekitar 4 tahun belakangan ini betul-betul terkuras energi dan emosi kita dengan persoalan politik yang sudah merembet kepada kajian-kajian keagamaan. Setelah Amerika sukses merancang kampanye global tentang terorisme, maka kemudian negara-negara terbelakang, negara-negara dunia ketiga berlomba-lomba mengawal isu itu. Dan sayangnya kemudian ada sebagian dari kita yang suka menafsir Al-Quran dengan cara yang seperti itu. Saya dari dulu senang sekali dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah punya pikiran yang moderat tentang agama. Tapi kajian ini hampir tidak pernah kita lakukan di Kabupaten Sorong. Kalau teman-teman lihat masjid-masjid, ada beberapa masjid yang menurut saya lebih suka menafsirkan dengan cara yang katakan kalau bahasa moderator tadi itu radikal. Padahal Muhammadiyah lahir sebagai antitesis terhadap Islam dengan gaya yang sangat tradisional yang dibawa oleh modernisme Muhammadiyah ini harusnya sekarang ini dapat tempat. Kenapa? Karena Islam dalam kutip yang berwajah politik yang direpresentasikan oleh partai politik tertentu atau oleh kelompok gerakan tertentu itu kemudian membuat semua orang menjadi khawatir mengidentikan dirinya sebagai Islam. Maka menjadi sangat masuk akal lah kemudian kampanye tentang terorisme itu sudah masuk ke Indonesia. Walaupun kita tahu semua itu tetap saja operasi politik.